Saya kira terus statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Kami juga sepakat dan senada dalam isu serantau yang terbaru, yaitu apabila ada sebuah negara yang berdekatan dengan wilayah kita yang ingin membina kapal selam yang baru yang menggunakan tenaga nuklear, walaupun negara tersebut cuba menyatakan bahawa ini adalah kapal selam yang berkuasa nuklear tetapi tidak bersenjata nuklear, namun kami berdua dan kedua-dua kerajaan telah menyatakan kerisauan dan kegusaran kerana ini boleh menggamit kuasa yang lain untuk datang dengan lebih kerap di kawasan ASEAN dan di kawasan Laut Cina Selatan. Australia akan memiliki atau akan membuat kapal selam tenaga nuklir, dan itu sedikit bertentangan dengan yang namanya Traktat Zona Bebas Nuklir di wilayah ASEAN. Amerika Serikat dan Inggris sepakat bantu Australia bangun kapal selam nuklir. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada Rabu mengatakan mereka akan membangun kemitraan keamanan untuk Indo-Pasifik yang akan membantu Australia memperoleh kapal selam nuklir untuk menandingi pengaruh Cina di kawasan itu. Di bawah kemitraan trilateral yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Amerika Serikat dan Inggris akan memberi Australia teknologi dan kemampuan untuk menggerakkan kapal selam bertenaga nuklir. Dalam pengumuman virtual 3 arah dari masing-masing ibu kota, mereka para pemimpin menekankan Australia tidak akan menggerakkan senjata nuklir tetapi menggunakan sistem propulsi nuklir untuk kapal untuk menjaga dari ancaman di masa depan. Kita semua menyadari pentingnya memastikan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dalam jangka panjang, kata Joe Biden, dikutip dari Reuters. Kita harus mampu mengatasi lingkungan strategis saat ini di kawasan ini dan bagaimana hal itu dapat berkembang. Karena masa depan masing-masing negara kita dan bahkan dunia bergantung pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang bertahan dan berkembang dalam beberapa dekade ke depan, ujar Biden. Scott Morrison mengatakan kapal selam nuklir akan dibangun di Adelaide di negara bagian Australia Selatan, bekerja sama erat dengan Amerika Serikat dan Inggris. Kami akan terus memenuhi semua kewajiban non-proliferasi nuklir kami, katanya. Boris Johnson menyebutnya sebagai keputusan penting bagi Australia untuk mengakuisisi teknologi tersebut. Dia mengatakan itu akan membuat dunia lebih aman. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan propulsi nuklir akan memungkinkan Angkatan Laut Australia untuk beroperasi lebih tenang untuk waktu yang lebih lama dan memberikan pencegahan di seluruh Indo-Pasifik. Para pejabat mengatakan kemitraan yang dijuluki AUKUS juga akan melibatkan kerjasama di berbagai bidang termasuk kecerdasan buatan dan teknologi kuantum. Naval Group untuk membangun armada kapal selam baru senilai 40 miliar US dollar untuk menggantikan kapal selam Collins yang berusia lebih dari 2 dekade, kata juru bicara Scott Morrison kepada Reuters. Kesepakatan dengan Prancis untuk 12 kapal selam diesel yang saat itu merupakan salah satu kesepakatan pertahanan paling menguntungkan di dunia, dilanda masalah dan penundaan karena persyaratan Canberra bahwa sebagian besar manufaktur dan komponen bersumber secara lokal. Australia pada Juni mengatakan sedang melakukan perencanaan darurat karena armada kapal selam Collins mereka mendekati akhir masa pakainya. Kemampuan kapal selam nuklir di Australia akan memungkinkan negara itu untuk beroperasi pada tingkat militer yang jauh lebih tinggi, kata pejabat. Menurut CNN, kapal selam nuklir mampu bermanuver dengan kecepatan dan daya tahannya lebih tinggi dan lebih bersembunyi daripada kapal selam konvensional yang harus lebih sering muncul ke permukaan.
Joe Biden mengatakan pemerintah sekarang akan meluncurkan periode konsultasi 18 bulan untuk menentukan setiap elemen program ini, mulai dari tenaga kerja hingga persyaratan pelatihan hingga awal produksi, dan untuk memastikan kepatuhan penduduk dengan komitmen non-proliferasi. Fakta tersebut seharusnya menjadi keuntungan bagi industri pertahanan Amerika Serikat, dan di antara perusahaan-perusahaan yang dapat diuntungkan adalah General Dynamics Corp dan Huntington Ingalls Industries Inc. Bisnis kapal listrik. General Dynamics melakukan banyak pekerjaan desain untuk kapal selam Amerika Serikat, tetapi subsistem penting seperti elektronik dan pembangkit listrik tenaga nuklir dibuat oleh BWX Technologies Inc. Inggris mengatakan program 18 bulan itu akan membahas perincian tentang negara dan perusahaan apa yang akan melakukan